Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi pemeriksaan faktor resiko karies dengan sistem penilaian Traffic Light Matrix atau TLM. Sistem penilaian ini menggunakan indikator warna merah, kuning, dan hijau untuk setiap pemeriksaan yang dilakukan. Warna merah menunjukkan pasien memiliki faktor resiko karies yang tinggi. Warna kuning menunjukkan pasien memiliki faktor resiko karies yang sedang. Dan warna hijau menunjukkan pasien memiliki faktor resiko yang rendah. Sebelum pemeriksaan, kita juga melakukan penilaian terhadap perilaku dan status penyakit karies pasien yang kemudian dicatat dalam matriks perilaku dan status penyakit berikut. Asisten menyapa pasien yang masuk ke ruangan dan mempersilahkan duduk di dental unit. Dokter mengucapkan salam dan melakukan anamnesis pada pasien. Kemudian, asisten mencatat setiap informasi yang diberikan oleh pasien. Dokter menyampaikan akan melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pada pasien. Kemudian, pasien bersedia untuk membuka mulut. Pada saat anamnesis, dilakukan penilaian terhadap perilaku pasien, kemudian dicatat pada suatu matriks perilaku dan status penyakit. Perilaku pasien terhadap kesehatan gigi dinilai dalam kategori A, B, dan C yang dicatat pada sumbu vertikal. Kategori perilaku pasien dinilai sebagai berikut. Kategori A, yaitu self-motivated. Keadaan di mana pasien sendiri yang memiliki motivasi, kesadaran, dan keinginan untuk mempertahankan kesehatan giginya. Kategori B, yaitu dentally aware. Pasien sadar akan kesehatan giginya, tetapi masih bergantung pada dokter gigi dan tim untuk memberikan motivasi dan bantuan dalam mempertahankan kesehatan giginya. Kategori C, yaitu unmotivated. Pasien tidak memiliki motivasi, kesadaran kesehatan gigi rendah, dan kesehatan gigi tidak menjadi prioritas. Pada saat pemeriksaan tersebut, status penyakit karies pada pasien dinilai dengan skor 1, 2, dan 3, dan dicatat pada matriks perilaku dan status penyakit pada sumbu horizontal. Kategori penilaian status penyakit pasien tersebut dinilai sebagai berikut. Skor 1, yaitu no apparent disease. Pasien dalam keadaan tanpa karies bukan berarti tidak terdapat restorasi atau karies sebelumnya, tetapi pasien dalam keadaan tidak diperlukan perawatan apapun pada saat ini. Skor 2, yaitu controlled disease. Pasien memiliki karies yang terkendali, misalnya pada keadaan diperlukannya perbaikan kerusakan pada restorasi, perawatan gigi yang mengalami erosi, tanpa adanya tanda-tanda karies aktif. Skor 3, yaitu active disease. Pasien memiliki karies aktif, baik berupa lesi karies baru maupun adanya aktivitas karies pada restorasi yang sudah ada. Hasil pengamatan terhadap perilaku dan status penyakit karies dicatat pada matriks yang menunjukkan keadaan pasien saat ini dan akan dievaluasi kembali pada pertemuan selanjutnya. Pemeriksaan TLM ini meliputi pemeriksaan pada saliva yang tidak terstimulasi, saliva dengan stimulasi, serta pemeriksaan pada plak, diet,
flow rate, dan faktor modifikasi. 1-2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien diinstruksikan agar tidak merokok, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman. Terdapat 5 jenis pemeriksaan pada saliva yang akan dilakukan. 3 pemeriksaan pada saliva tanpa stimulasi, yaitu pemeriksaan hidrasi, konsistensi, dan pH. Serta 2 pemeriksaan pada saliva dengan stimulasi, yaitu kuantitas saliva dan kapasitas buffer. Pemeriksaan pertama yang akan dilakukan adalah pemeriksaan hidrasi, yang bertujuan untuk menilai kemampuan kelenjar saliva minor pada bibir bawah. Alat yang diperlukan pada pemeriksaan ini adalah kasa, tisu, dan timer. Pasien diinstruksikan untuk duduk tegak. Tarik bibir bawah dan keringkan mukosa bibir bawah pasien dengan kasa. Perhatikan munculnya droplet saliva pada bibir bawah selama 30 detik. Untuk mempermudah melihat droplet saliva, dapat diletakkan 1 lapis tisu pada mukosa bibir. Jika droplet muncul lebih dari 60 detik, dikategorikan dengan warna merah, yang menandakan adanya disfungsi kelenjar saliva minor. Karena dehidrasi berat, kerusakan jaringan saliva akibat radioterapi, atau kondisi patologis pada kelenjar saliva, ketidakseimbangan hormon, atau efek samping dari obat. Jika droplet saliva muncul dalam rentang waktu 30 hingga 60 detik, dikategorikan warna kuning, yang menandakan tertundanya produksi saliva, dehidrasi, dan efek samping obat. Sedangkan, jika droplet saliva muncul kurang dari 30 detik, dikategorikan warna hijau, menandakan fungsi kelenjar saliva yang normal. Pada pasien dalam video ini, hidrasi saliva kurang dari 30 detik, sehingga dikategorikan hijau. Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan konsistensi saliva tanpa stimulasi. Langkah pemeriksaannya, pasien diinstruksikan untuk duduk tegak dan diminta untuk tidak menelan saliva selama 30 detik, dengan posisi kepala pasien sedikit menunduk. Setelah 30 detik, pasien kemudian diinstruksikan untuk membuka mulut dan dilihat bagaimana tampilan saliva pada rongga mulut pasien. Apakah terdapat genangan saliva atau tidak? Apabila saliva tampak berbuih, kental, dan saling menyambung seperti tali, maka dikategorikan sebagai warna merah. Apabila saliva tampak lengket dan tidak terlihat genangan, maka dikategorikan sebagai warna kuning. Sedangkan apabila saliva terlihat menggenang dan terlihat lapisan berkilau pada dasar mulut, maka dikategorikan sebagai warna hijau. Konsistensi saliva berperan dalam proses pembersihan rongga mulut. Saliva yang berbuih memiliki kandungan air yang lebih rendah, sehingga menyebabkan kurang optimalnya fungsi pembersihan rongga mulut. Selanjutnya, pada pemeriksaan ketiga, dilakukan pemeriksaan pH saliva tanpa stimulasi yang merupakan indikator tingkat keasaman lingkungan mulut. Alat yang diperlukan pada pemeriksaan ini adalah wadah plastik kecil, kertas pH, dan timer. Pasien diinstruksikan untuk meludah pada gelas plastik,
Kemudian tempatkan kertas pH pada gelas yang berisi saliva. Celupkan kertas pH dan timer 10 detik. pH saliva dikategorikan merah jika nilainya kurang dari 5,8. Keadaan ini menunjukkan kondisi mulut dalam keadaan sangat asam dan beresiko tinggi terhadap karies. Kategori kuning jika nilai pH 5,8 sampai dengan 6,8 dan kategori hijau jika nilai pH lebih dari 6,8. Pemeriksaan keempat adalah pemeriksaan kuantitas pada saliva dengan stimulasi. Alat-alat yang diperlukan antara lain gelas ukur plastik, lilin parafin, dan timer. Instruksikan pasien duduk tegak. Kemudian mengunyah lilin parafin selama 30 detik. Saliva yang terkumpul pada 30 detik pertama dibuang. Selanjutnya, nyalakan timer selama 5 menit dan instruksikan pasien untuk terus mengunyah sambil meludah ke dalam gelas ukur yang telah disediakan. Setelah 5 menit, catat volume saliva yang terkumpul di dalam gelas ukur. Apabila volume saliva yang terkumpul kurang dari 3,5 mili, maka dikategorikan warna merah. Apabila volume saliva yang terkumpul antara 3,5 hingga 5 mili, maka dikategorikan warna kuning. Sedangkan apabila volume saliva yang terkumpul lebih dari 5 mili, maka dikategorikan warna hijau. Aliran saliva dengan stimulasi kurang dari 0,7 mili per menit merupakan ambang batas terjadinya peningkatan resiko karies. Pemeriksaan kelima adalah pemeriksaan kapasitas buffer saliva terstimulasi dengan tujuan mengukur kemampuan saliva untuk menetralkan asam. Alat-alat yang diperlukan antara lain buffer test strip yang memiliki 3 blok indikator, pipet, tisu, dan timer. Buka pembungkus buffer strip. Ambil sampel saliva dari hasil pemeriksaan volume yang sebelumnya telah dilakukan dengan menggunakan pipet dan teteskan 1 tetes di atas setiap blok pada buffer test strip.
Buang kelebihan saliva pada strip dengan cara meletakkan strip dengan posisi 90 derajat di atas tisu selama 2 menit. Setelah 2 menit, bandingkan warna pada strip dengan panduan warna yang diberikan pada pabrik dan berikan skor berdasarkan panduan tersebut. Jika blok indikator berubah warna menjadi merah, maka diberi nilai 0. Jika blok indikator berubah menjadi biru strip merah, diberi nilai 1. Jika blok indikator berubah menjadi warna biru, diberi nilai 2. Jika blok indikator berubah menjadi warna hijau strip biru, diberi nilai 3. Jika blok indikator berubah menjadi warna hijau, maka diberi nilai 4. Kemudian, seluruh nilai pada setiap blok indikator tes dijumlahkan dan dikategorikan menjadi nilai 0 sampai 5 menandakan kapasitas buffer saliva yang sangat rendah dan dikategorikan dengan warna merah. Nilai 6 sampai 9 menandakan kapasitas buffer saliva yang rendah dan dikategorikan dengan warna kuning. Sedangkan nilai 10 sampai 12 menandakan kapasitas buffer saliva normal dan dikategorikan dengan warna hijau. Pemeriksaan keenam adalah pemeriksaan ketebalan plak. Pemeriksaan ketebalan plak yang bertujuan untuk mengidentifikasi plak baru, plak matur yang telah terakumulasi lebih dari 48 jam, dan plak yang sudah memproduksi asam kuat. Hasil pemeriksaan akan menunjukkan tampilan 3 warna berbeda. Alat yang diperlukan antara lain Tripak ID Gel, microbrush, wadah plastik, gelas, dan air untuk berkumur. Langkah pemeriksaan. Tuangkan secukupnya Tripak ID Gel pada wadah. Aplikasikan gel pada permukaan gigi menggunakan microbrush. Kemudian, instruksikan pasien untuk berkumur perlahan. Perhatikan perubahan warna yang terbentuk pada permukaan gigi. Identifikasikan plak berdasarkan warna yang terbentuk. Warna pink atau merah pada permukaan gigi menunjukkan akumulasi plak baru yang dapat dikategorikan sebagai warna hijau pada traffic light matrix. Warna biru atau ungu menunjukkan plak matur yang telah terbentuk minimal 48 jam yang dikategorikan sebagai warna kuning pada traffic light matrix. Warna biru muda menunjukkan plak matur yang memproduksi asam kuat dan dapat dikategorikan sebagai warna merah pada traffic light matrix. Pemeriksaan ketujuh adalah pemeriksaan biofilm pada saliva dengan stimulasi. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan informasi tingkat pertumbuhan dan jumlah bakteri Streptococcus mutans. Alat yang diperlukan antara lain Saliva Check Mutants Kit yang terdiri dari mutant test device, pipet, mixing container, reagen 1, reagen 2, saliva, dan timer. Kumpulkan saliva terstimulasi pada mixing container sampai batas tanda yang tersedia pada kontainer. Teteskan 1 tetes reagen 1
Ketuk kontainer sebanyak 15 kali. Kemudian tambahkan 4 tetes reagen 2. Dan goyangkan kontainer sampai sampel saliva berwarna hijau. Ambil sampel saliva menggunakan pipet dan teteskan sebanyak 3 tetes pada test device. Dan tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, amati garis indikator pada test device. Jika terlihat garis pada kontrol dan tes, maka menunjukkan hasil koloni Streptococcus mutan lebih dari 500.000 koloni formi unit per mililiter dan dikategorikan sebagai warna merah. Sedangkan, jika terlihat garis pada kontrol tetapi tidak terlihat garis pada tes, maka menunjukkan hasil koloni Streptococcus mutan kurang dari 500.000 koloni forming unit per mililiter dan dikategorikan sebagai warna hijau. Pemeriksaan ke-8 adalah pemeriksaan diet. Pemeriksaan diet meliputi frekuensi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula dan asam di antara waktu makan. Pada kunjungan pertama, instruksikan pasien untuk mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta waktu dan durasi menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Selama 3 hari kerja dan 2 hari di akhir pekan, dan hasil pencatatan diserahkan pada kunjungan berikutnya. Pada pertemuan kedua, lakukan analisa eksposur gula dan asam dari makanan yang dikonsumsi pasien di antara waktu makan. Pemberian skor 1 poin apabila terdapat eksposur gula atau asam dari makanan dan minuman setiap 30 menit. Apabila eksposur lebih dari 1 jam, maka dihitung 2 poin. Pemeriksaan ke-9 adalah pemeriksaan eksposur fluoride. Pemeriksaan eksposur fluoride dengan cara menanyakan kepada pasien apakah air minum yang rutin dikonsumsi mengandung fluoride dan apakah menggunakan pasta gigi berfluoride setiap hari. Pemeriksaan ke-10 adalah pemeriksaan faktor modifikasi yang dapat meringankan atau memperberat resiko karies pada pasien. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dan melakukan pengamatan pada pasien, meliputi: pertama, apakah pasien mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan aliran saliva? Kedua, apakah pasien memiliki penyakit yang dapat menyebabkan mulut kering? Ketiga, apakah pasien memakai protesa atau alat ortodontik? Keempat, apakah kepatuhan pasien dinilai kurang baik dalam meningkatkan kesehatan rongga mulutnya? Dan yang kelima, apakah pasien memiliki karies aktif baru? Apabila terdapat jawaban ya pada salah satu pertanyaan di atas, maka dikategorikan sebagai warna merah. Sementara, apabila semua jawaban pada pertanyaan di atas adalah tidak, maka dikategorikan sebagai warna hijau. Setelah kita melakukan serangkaian pemeriksaan dan penilaian, maka selanjutnya kita dapat menilai secara keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut dan menuliskannya pada tabel berikut. Strategi yang dapat kita lakukan agar faktor resiko karies pasien menjadi rendah adalah dengan cara menurunkan jumlah bakteri, eksposur asam dan gula seminimal mungkin, serta memaksimalkan fungsi saliva, meningkatkan kesadaran pasien untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut, memastikan eksposur fluoride yang cukup,
dan meningkatkan lingkungan rongga mulut dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan seperti mengaplikasikan kalsium fosfat. Penilaian resiko dengan aktivitas karies ini merupakan pemeriksaan dengan biaya yang rendah, tetapi memiliki manfaat yang tinggi dan dapat digunakan sebagai metode untuk menyusun rencana perawatan bagi pasien sesuai dengan kebutuhannya. Keuntungan dari pemeriksaan ini adalah apabila pasien percaya bahwa rekomendasi terapi yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, maka pasien akan lebih mengerti dan merasa terlibat dalam penanganan penyakitnya. Pasien akan lebih kooperatif mengikuti rekomendasi perawatan, sehingga kesehatan rongga mulut jangka panjang akan lebih mudah tercapai. Selain itu, metode ini dapat menentukan pasien yang memiliki faktor resiko tinggi dan rendah terhadap karies, sehingga dokter gigi dapat fokus pada perawatan yang paling efektif dengan waktu dan biaya yang efisien untuk hasil perawatan yang optimal. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.